Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemsus Miatin sebagai guru SKI di MI Al Hidayah Jurang Kecamba Jimbaran Puspo Pasuruan. Saya sebagai mahasiswa PPG IAIN Pontianak dengan NIM 221110497. Sekarang kita mulai pembelajaran ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini anak-anakku sehat-sehat semua ya? Ya. Sudah mandi semua? Sudah. Sudah ceria semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita persiapan berdoa dulu. Yuk, disiapkan? Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, teman-temannya hadir semua? Hadir. Sekarang gugur absen dulu ya. Ya. Ainur Rahmah, Hadir. Nurul Maula, Hadir. Nurul Musdalifah, Hadir. Hasanah, Iis, Hadir. Nur Laila, Rizal, Faris, Ilham Ramadhani, Hadir. Ulul, Arifki, Ikhwan Maulana, Hadir. Sodiki, Hadir. hadir semua ya? Ya. Hadir ya? Nah, sekarang coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes! Semangat. Semangat ya. Jadi sekarang kita mulai pelajaran. Memasuki pelajaran apa sekarang? Apa artinya SKI itu? Sejarah kebudayaan Islam. Jadi anak-anakku sekalian, kalian masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ingat apa enggak? Ada yang ingat dari kalian semua? Ayo. Iis nggak ingat? Ainun nggak ingat? Pelajarannya minggu lalu? Gak ada yang ingat? Lupa semua? Tadi nggak belajar ya? Tadi malam? Nggak ada yang belajar. Jadi pelajaran yang minggu lalu menerangkan tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ayo, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat berapa? 7. Ayat 5. 5. Gimana bacaannya? Siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa baca surat Al-Alaq 1 sampai 5? Ada. Lupa semua. Masa lupa? Ayo Ainur Rahman coba. Bacakan surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alla innal insana layatgha. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat Ainur. Teman-temannya harusnya semangat ya. Harus belajar juga biar nggak lupa. Ya. Sekarang kita memasuki pelajaran bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan pembelajaran kami adalah nomor 1, kejadian-kejadian luar biasa. Terus dalam hal ini kalian akan melihat video, nanti kalian akan mendiskusikan dengan teman kalian ya. Jadi apa ceritanya dalam video itu sampai apa kalian lihat di video ya. Kalian amati dulu ya.
Sudah ya, kalian sudah melihat atau sudah memperhatikan dalam video tadi apa cerita dari bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Yang pertama, tadi ada peristiwa keluar biasaan ya. Peristiwa yang luar biasa menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang calon nabi. Itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Tadi ketika umur 8 tahun Nabi Muhammad menemui peristiwa apa yang luar biasa tadi? Ayo. Nabi Muhammad itu diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Untuk berdagang, beliau di perjalanan bertemu oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Bahira. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi nabi dan rasul. Peristiwa luar biasa lagi apa? Ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dikeluarkan sifat-sifat yang jelek atau yang kotor, sehingga Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan yang jelek. Jadi Nabi Muhammad terhindar dari perbuatan yang jelek. Terus apa lagi bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad? Yaitu mukjizat. Apa itu mukjizat? Siapa yang bisa? Ayo. Apa mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Tahu kalian mukjizatnya Nabi yang paling besar apa? Siapa yang tahu? Mukjizat Nabi yang paling besar tadi adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai mukjizat Nabi yang paling besar. Jadi kita beruntung sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, kita memiliki kitab suci Al-Quran, sehingga kita selamat mempunyai kitab suci Al-Quran. Sehingga dalam turunnya wahyu yang pertama adalah diturunkannya surat Al-Alaq. Yang bagaimana bunyinya tadi? Siapa yang bisa? Coba yang keras. Ayo. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min
pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah surat apa? Surat Al-Qur'an. Nabi Muhammad menerima wahyu di mana? Menerima wahyu yang pertama. Siapa yang tahu tadi? Tadi ada di video tadi ada. Ayo. Di mana? Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad bersemedi, kata orang sini, Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira untuk mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi Muhammad meminta petunjuk kepada Allah dengan berkhalwat atau nyepi, katanya orang sini, berkhalwat atau beruzlah di Gua Hira menyendiri untuk memikirkan kaumnya bagaimana ke depan akhlak bangsa Arab dan sampai sekarang ini. Jadi Nabi Muhammad berkhalwat atau beruzlah di Gua Hira, lalu beliau menerima wahyu yang pertama. Hingga itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Ayo, ketika berumur berapa? Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berusia 40 tahun. Ketika berusia 40 tahun, beliau mulai diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad umur 25 tahun itu masih menikah dengan istrinya yang bernama Siti Khadijah. Nabi Muhammad ketika berusia 25 tahun itu menjadi pelayannya atau jerwong ini buruhe Siti Khadijah. Lalu beliau dijadikan suami oleh Siti Khadijah. Beliau menikah ketika berusia 25 tahun dan Siti Khadijah ketika berusia 40 tahun. Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya, pedagang yang kaya raya. Setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Setelah berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi kita semua siapa nabi dan rasul kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berumur berapakah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul? 40 tahun. Turunnya wahyu yang pertama turun pada bulan apa? Bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Turunnya wahyu yang pertama atau turunnya Al-Quran dinamakan apa? Nuzulul Quran. Dan sampai sekarang diperingati dengan Nuzulul Quran. Jadi bukti-bukti kerasulan Nabi itu banyak. Yang pertama tadi apa? Bukti-bukti kerasulan Nabi berawal dari apa? Ayo, kejadian-kejadian luar biasa. Kalian tahu kejadian luar biasa pada Nabi Muhammad waktu lahir apa?
waktu Nabi Muhammad lahir, kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena bertepatan dengan, ayo lanjutkan. Karena bertepatan dengan apa? Tentara Abraham menyerbu Ka'bah dengan pasukan bergajah. Jadi dinamakan kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah karena itu, karena bertepatan dengan tentara Abraham mau menyerbu Ka'bah mengendarai gajah. Gimana, berhasil apa enggak? Enggak berhasil. Karena apa? Karena Allah mengutus burung ababil dari api neraka dengan membawa kerikil untuk menyerang tentara bergajah. Itu kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita ketahui tadi Nabi? Ayo, mukjizat Nabi tadi apa lagi selain mukjizat terbesar Al-Quran? Apa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Yaitu keberkahan dari keluarga Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah itu? Orang yang mengasuh Nabi Muhammad. Sebelum mengasuh Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah itu keluarganya biasa saja. Setelah mengasuh Nabi Muhammad, keluarga Halimatus Sa'diyah yang sebelumnya untanya kurus-kurus, setelah mengasuh Nabi Muhammad, untanya jadi gemuk-gemuk dan susunya pun menjadi berlimpah. Itu adalah keluar biasaan mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Jadi sudah menunjukkan dari awal itu, dari Nabi Muhammad masih kecil sudah menunjukkan bahwa beliaulah calon Nabi dan Rasul di akhir zaman. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian berdiskusi tentang apa yang guru sampaikan tadi. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama, kelompok 1, kelompoknya Laila, kelompok 2, kelompoknya Arifki, kelompok 3. Nanti berdiskusi membacakan hasil diskusinya. Ya, jadi nanti kalian membacakan apa yang kalian amati di video tadi, berdiskusi dengan teman-temannya. Sekarang dari kelompok mana dulu yang mau bacakan? Kelompok 2 apa kelompok 3 apa kelompok 1? Ayo sekarang saya ajak dulu dari kelompok 3. Kelompoknya Aduki, ayo bacakan hasil diskusi kalian dengan teman-temannya. Iya, ayo. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi diberi mukjizat, Nabi Muhammad SAW telah diberikan beberapa mukjizat. Di antaranya adalah Isra Mi'raj dan keluarnya air dari ujung jarinya ketika Allah sangat
membutuhkan air, sedangkan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, adalah suatu kitab suci menyempurna dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Jadi dari kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1 yang keras ya. Bukti kerasulan Nabi Muhammad. Kejadian luar biasa. Setiap nabi dan rasul memiliki luar biasaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Luar biasaan yang dimiliki pada para nabi disebut mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa pada nabi dan rasul. Beberapa peristiwa luar biasa antara lain. Satu peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi. 2. Hancurnya pasukan gajah. 3. Keberkahan bagi keluarga Halimah Sa'diyah. 4. Nabi Muhammad dibelah dadanya. 5. Pertemuan dengan pendeta Baghdad. 6. Menikah dan melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 2 coba dibacakan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Pertemuan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sejak pamannya Abu Thalib bersayap ke negeri Syam. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang pendeta, yaitu pendeta Baghdad. Beliau mengatakan bahwa melihat tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran kali ini menerangkan tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari kesimpulan yang akan kita simpulkan yaitu nomor 1, kesimpulannya bahwa kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad yaitu peristiwa luar biasa kelahiran Nabi Muhammad. Nomor 2, hancurnya pasukan bergajah. Yang ketiga apa? Keberkahan bagi keluarga Halimatus Sa'diyah. Yang keempat, Nabi Muhammad dibelah dadanya. ya. Yang kelima, Pertemuan dengan pendeta Baghdad. yang keenam, Meminta hujan melalui Nabi Muhammad SAW. terus mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kesimpulannya apa? Yang paling besar mukjizat Nabi apa? Al-Quran sebagai pedoman umat Islam sampai akhir zaman.
kalian di rumah jangan lupa belajar ya. Dengan belajar kita akan pintar. Siapa yang udah mau pintar? Nah, kita semua ingin pintar. Jadi kalian nanti saya beri tugas itu dikerjakan di rumah ya. Minggu yang akan datang dikumpulkan. Pembelajarannya ditutup sampai di sini saja. Kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillah.